Pembahasan tentang Bjorka semakin memanas dan semakin meresahkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo untuk mencari hacker Bjorka adalah dengan membentuk tim khusus lintas lembaga negara. Seperti diketahui, tidak hanya membocorkan data instansi pemerintahan, Bjorka juga membagikan data pribadi dari kalangan pejabat pemerintahan. Bahkan peretas Bjorka juga kabarnya berhasil membobol data rahasia milik Presiden Joko Widodo. Baru-baru ini seorang pemuda asal Madiun ditangkap polisi karena diduga membantu hacker Bjorka untuk membobol data-data di internet. Nah, gimana nih kelanjutannya? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Pemuda yang bernama Muhammad Agung Hidayatullah, usia 21 tahun, warga desa Banjarsari Kulo, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, diamankan polisi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 di toko es lokal. Awalnya dia diduga sebagai hacker Bjorka. Sementara sang ibu menjelaskan anaknya bahkan tidak punya komputer. Agung cuma punya satu ponsel. Itu sebabnya sang ibu tidak percaya kalau Agung adalah hacker yang menggegerkan Indonesia. Pada hari Jumat sore ada kejutan lain dari polisi. Agung ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam pembobolan data-data hingga tersebarnya di internet, yaitu dengan membantu hacker Bjorka. Agung diduga membantu Bjorka menyediakan kanal di aplikasi percakapan Telegram. Dia juga pernah 3 kali memposting di kanal tersebut. Postingan itu adalah soal pembocoran data terkait Presiden Jokowi dan rencana untuk membocorkan data Pertamina. Agung tidak ditahan oleh polisi namun dikenai wajib lapor. Masalahnya adalah menurut keluarga, Agung tidak pulang sejak usai sholat Jumat. Dia pamit ke Mapolsek Dagangan setelah sholat Jumat dan tidak kembali lagi. Bjorka mengomentari penangkapan Agung lewat Telegram. Bjorka meledek Dark Tracer, tim yang melakukan pelacakan. Ia mengatakan bahwa orang Dark Tracer setelah melihatnya masih aktif dan mereka sadar bahwa mereka memberikan informasi yang salah ke pemerintah Indonesia namun sudah terlanjur dibayar. Bjorka juga mengekspresikan rasa ibanya atas penangkapan terhadap Agung. Merespons kasus salah tuduh dan salah tangkap 2 pemuda yang diduga adalah Bjorka, Bjorka menyebutkan pemerintah Indonesia menerima informasi yang keliru. Bjorka mengatakan kasus salah tuduh dan salah tangkap tersebut terjadi karena pemerintah Indonesia menerima informasi keliru dari Dark Tracer. Hal itu Bjorka sampaikan melalui utas berjudul The Indonesian Government is Looking for Me atau apakah pemerintah Indonesia sedang mencari saya? Nah, dari tadi kita bahas Dark Tracer, sebenarnya apa itu Dark Tracer? Dark Tracer sendiri adalah platform intelijen dan investigasi dark web populer yang aktif di Twitter dengan handle @darktracer_int. Dark Tracer diketahui menyebarkan identitas warga Indonesia yang diduga kuat sebagai Bjorka. Dalam utas di Bridge Forums, Bjorka menyebut Dark Tracer salah besar membagikan misinformasi kepada sekelompok idiot merujuk pada pemerintah Indonesia. Dan sampai saat ini Bjorka masih menghirup udara bebas. Pasalnya pada hari Jumat tanggal 16 September dini hari ini sekitar pukul 2.30 pagi waktu Indonesia Barat, Bjorka masih aktif di channel Telegram Bjorkanism miliknya. Ia terpantau mengejek Dark Tracer karena salah memberikan informasi terkait identitas asli Bjorka. Ejekan itu dia sampaikan dengan meme berjudul Loud Crying yang menunjukkan pria parubaya sedang menangis sambil mengguyur dirinya dengan air. Bjorka mengatakan itu adalah ekspresi orang Dark Tracer setelah mengetahui mereka memberikan informasi keliru ke pemerintah Indonesia. Lagi hangat-hangatnya kasus hacker Bjorka ini, lantas apa kabar ya kasus pembunuhan Brigadir J? Pemerintah sibuk mengurusi masalah si Bjorka sampai kasus Brigadir J bak ditelan bumi. Belum ada titik terangnya sampai sekarang. Apakah ini modus lain pengalihan isu dari kasus Ferdy Sambo? Bahkan kabar terbarunya adalah bahwa pengacara Brigadir J yaitu Kamarudin meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena belum bisa memenuhi harapan masyarakat. Kamarudin juga mewakili keluarga Brigadir J yakni Samuel menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Sebagai orang tua Brigadir J, kata dia Samuel sudah menyatakan selesai karena anaknya juga sudah tidak bisa kembali lagi. Di sisi lain, kasus hacker Bjorka ini juga tidak kunjung selesai, jadi perhatian publik perlahan mulai teralihkan dengan Bjorka yang terus menyerang pemerintah. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira Bjorka akan ditemukan nggak? Terus menurut kalian berita ini tuh pengalihan isu bukan sih?
Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian update hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Geolife supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di episode headline selanjutnya.